Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini, para sahabat menangis terharu mendengarnya. Kisah ini adalah kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam atau Samsun, yang berkaitan dengan asal mula pahala ibadah 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk like, share video ini sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamshan atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simsun. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebutkan Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepada aku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut seorang pun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi yang bernama Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki mukjizat dapat melembutkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Lihat Jamal. Dengan pedang itu, beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Nabi Syam'un adalah seorang pembela agama Tauhid, mengesahkan satu Tuhan, Allah, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekalkan tulang rahang unta sebagai senjata. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan senjata rahang untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terkira. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Kekuatan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirun ketika itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk boleh menjatuhkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rancangan untuk membunuh Nabi Syam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menjatuhkan Nabi Syam'un. Berbagai daya dan upaya dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah
kepada istri Nabi Syam'un dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syam'un pun sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syam'un untuk serta membantu membunuh Nabi. Setelah dirayu dengan ganjaran yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syam'un suaminya sendiri karena ada membayangkan harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar kaum kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Nabi Syam'un gagal karena tertidur yang disebabkan karena suaminya yang terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Nabi Syam'un tak mampu menahan kantuk yang amat sangat. Memang Nabi Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un melaporkan kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berjaya mengikat tangan dan kaki suaminya. Namun, tidak menjadi masalah bagi mereka dalam hal ini. Pada hari kedua, istri Nabi Syam'un berjaya mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Nabi Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syam'un lalu bergegas menuju tempat ibadahnya. Maka gagal rancangan pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Syam'un bersedia mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Syam'un berjaya lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan, Nabi Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk Nabi Syam'un agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimilikinya. Akhirnya Nabi Syam'un pun bercerita jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian ramai waliullah yang hidup di dunia ini. Nabi Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku mempunyai rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Nabi Syam'un. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada waktu Nabi Syam'un tidur, mulalah istrinya mengikat tangan Nabi Syam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syam'un sementara ia tetap tidur dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Nabi Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang begitu hebatnya dan membuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya boleh didengar oleh Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menghentikan mereka." Nabi menjawab, "Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah." Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syam'un yang kekuatannya tidak boleh dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya beringgut sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan dan tiang itu pun roboh menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga turut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai bercerita, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar. Kepadamu dan umatmu, ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi dan Waliullah Syam'un al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul ke sini dan kumpul ke sini." Para malaikat, "Ya Jibril, apa yang Allah buatkan untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 golongan." Para malaikat pun bertanya, "Siapakah 4 golongan itu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak bermabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum berbaik dalam jangka waktu 3 hari. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.